Kalau dalam Islam, self love itu ada jalan dan ada tujuannya. Coba kita lihat perspektif yang berbeda tentang self love ini. Misalnya dari Imam Ghazali. Cinta diri itu sebenarnya orientasi utamanya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari azabnya Allah. Jadi kalau tadi kan rasanya cinta diri itu kesannya membanggakan diri, ada kesan agak senang-senang dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu. Kata Imam Ghazali, kalau kita cinta dengan diri kita, sayang dengan diri kita, mari kita jaga diri kita ini dari hal-hal yang mengundang murka Allah, mendatangkan azab dari Allah. Baik. Nah, kalau menurut Imam Ghazali ya jalannya ada 4. Orang yang mencintai dirinya itu pasti melakukan 4 hal. Yang pertama, menjauhi dosa. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Dan yang keempat, ikhlas. Sebelum membantu orang lain atau menyelamatkan orang lain. Karena cinta diri itu efeknya ya peduli dengan yang lain. Tapi pertama-tama dia akan menyelamatkan dirinya dulu. Jalannya apa? Menjauhi dosa. Kalau terlanjur dosa ya tobat. Kalau sudah bertobat bersih, mewarnai hidup dengan amal kebaikan. Tidak sekedar melakukan amal kebaikan, tapi juga menuju puncaknya amal yaitu ikhlas. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Nanti ada lagi pandangan yang khas dalam tradisi tasawuf tentang cinta diri ini. Ada pandangan bahwa justru puncaknya cinta kita kepada diri itu selfless. Ini dalam tasawuf loh ya. Selfless itu pusat perhatian kita justru tidak pada diri kita, tapi kepada Allah. Selfless itu berarti kalau diterjemahkan letterlek seperti tanpa diri. Bukan selfish ya, kalau selfish itu egois. Selfless itu kita tidak lagi fokus pada diri kita, tapi fokusnya pada Allah. Ketika kita fokus pada Allah, berarti kita ingin mencari ridhonya Allah, otomatis nanti kita akan mencintai diri kita. Bukan karena diri kita sendiri, tapi karena ketika kita fokus pada Allah, kita akan menjalankan, kita akan mencari ridhonya Allah, termasuk yang berhubungan dengan diri kita. Allah itu sangat sayang pada kita. Allah itu mencintai kita. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan diri kita. Maka kita lakukan itu. Jadi cinta diri ini kalau dalam tasawuf itu jadi efek, jadi lanjutan dari kecintaan kita kepada Allah. Karena kita cinta pada Allah, maka kita cintai diri kita. Karena diri kita ini adalah amanat juga dari Allah. Jadi cinta diri kita ikut tumbuh ketika kita mencintai Allah. Nah, ini perspektif yang khas dari dunia tasawuf. Mungkin lain waktu kita bisa lebih memperdalam ini. Karena banyak isu-isu tasawuf yang menarik. Termasuk dalam hal self-love ini. Baik, terakhir sekali dari perspektif kajian Islam, ini saya bacakan saja. Ini termasuk self-talk yang positif, tapi Islamik dari dunia tasawuf. Yang pertama, sering-sering mengafirmasi terhadap diri kita bahwa aku ini istimewa karena ciptaannya Allah. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi ini untuk membangun rasa cinta pada diri kita. Kita ini makhluknya Allah dan ciptaannya Allah pasti berkualitas dan istimewa. Tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, pikiranku, pandanganku itu juga anugerahnya Allah. Dan pasti berharga. Maka aku percaya diri bahwa aku ini pinter kok, aku ini mampu kok, aku ini punya kapasitas kok.
pikiranku dan pandanganku, karena semua itu juga anugerahnya Allah. Anugerahnya Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang jelek. Nah, kemudian yang ketiga, self-talk affirmation, aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol, yang bisa aku lakukan. Yang harus aku lakukan akan aku lakukan, yang harus aku hindari, aku hindari. Hasilnya terserah pada Allah saja. Sehingga nanti apapun hasilnya, positif atau negatif, kesuksesan atau kegagalan, itu di luar kuasaku. Kuasaku hanya memberikan yang terbaik yang aku mampu. Nah, ini mengurangi nanti kalau ada hasil-hasil yang mengecewakan. Dan yang terakhir, semakin aku memahami diriku, semakin aku paham kebesarannya. Karena ihwal diriku, dinamikanya, naik turunnya, semuanya adalah ketetapannya. Menunjukkan betapa Allahu Akbar, betapa Allah itu maha besar. Sampai ada orang seperti aku ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jadi, mari sering-sering self-talk ini pada diri kita untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang kita pada diri kita sendiri sebagai bagian dari cinta dan kedekatan kita kepada Allah.